Hai penonton film, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia saat menonton video ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya. Berbicara tentang kebohongan, kebohongan tidak akan bisa berhenti saat kita berani untuk memulainya. Dia akan menghantui kita di setiap detik hidup kita, kecuali kalau kita bisa jujur atas apa yang pernah terjadi, sehingga kita bohong di masa lalu. Ya, namanya juga sedang berbohong, pastilah ada hal yang tidak bisa kita jelaskan, makanya kita melakukan kebohongan pada seseorang. Bukan hanya itu, kebohongan bisa saja kita lakukan dengan dasar kita tidak mau orang lain terluka dengan kenyataan yang sebenarnya. Apapun niat awalnya, kebohongan tetaplah kebohongan. Selamat nonton film. Inilah House of Deadly Lies. Awal film, terlihat keluarga Johnson tengah menerima tamu karena mereka baru saja pindah di rumah itu. Peggy memiliki anak bernama Tiner dan suami bernama Mike. Mereka terlihat harmonis. Mike dan Tiner memiliki tanda lahir sama. Itu adalah tanda turun-temurun dari keluarga Mike, dan pria itu bangga dengan memamerkannya bersama Tiner. Di rumah mereka, Jocelyn sahabat Peggy ikut tinggal karena wanita hamil itu telah diusir dari rumah suaminya. Peggy sayang pada sahabatnya itu. Para tamu sudah berpamitan termasuk ibu Peggy. Setelah itu Peggy yang beres-beres melihat suaminya berbicara pada sahabatnya. Dia bertanya ada apa pada keduanya. Namun Mike berkata mereka hanya ngobrol. Jocelyn segera meninggalkan sepasang suami istri itu. Mereka berdua berdebat tentang Mike yang akhir-akhir ini keluar malam. Mike berkata, kalau kau tidak suka pekerjaanku, kau saja yang bekerja. Setelah itu dia pergi. Mike baru pulang saat anak mereka hendak pergi sekolah keesokan harinya. Itu membuat Peggy marah, lalu segera pergi bersama Tiner. Jocelyn merasa tidak enak dengan situasi di rumah. Saat pulang dari mengantar Tiner ke sekolah, Peggy menemui Jocelyn dan bertanya, apa yang dia bicarakan berdua dengan Mike. Namun belum menjawab, Jocelyn terlihat kesakitan dan hendak melahirkan. Beberapa hari kemudian, Peggy terlihat pulang bersama Jocelyn dan bayinya. Semua nampak senang, tapi tidak dengan Mike. Mike meminta Peggy mengusir Jocelyn dari rumah mereka. Lalu dengan marah dia pergi meninggalkan Peggy. Peggy ke rumah ibunya untuk curhat tentang perubahan Mike. Ibunya mengira Mike selingkuh dan meminta Peggy menyelidikinya. Saat sudah di rumah, Peggy mencoba meminta Jocelyn untuk meninggalkan rumahnya. Itu membuat wanita yang baru saja melahirkan merasa sedih. Peggy menenangkan sembari berkata, tidak sekarang kau melakukannya. Saat malam hari, Peggy terbangun dan melihat Mike masuk ke gudang mereka. Kecurigaan Peggy semakin bertambah. Saat pagi hari, Peggy membantu Jocelyn untuk menggendong Sean karena Jocelyn terlihat lelah. Namun betapa kagetnya Peggy saat melihat tanda lahir Sean sama dengan tanda lahir kebanggaan suaminya. Peggy marah pada Jocelyn dan mengusirnya pergi. Jocelyn menjelaskan kalau tidak sengaja terjadi di antara mereka. Mereka berdua sama-sama mabuk saat melakukannya. Jocelyn juga berkata Mike tidak sebaik yang kau pikirkan Peggy. Setelah itu Peggy terlihat ke kantor Mike. Kenyataan pahit harus Peggy terima karena bos Mike berkata suaminya sudah lama tidak bekerja di sana. Peggy kemudian mengunjungi bar tempat Mike selalu datang. Di sana si bartender menjelaskan kalau kini Mike tengah berbisnis dengan orang berbahaya. Peggy mencari tahu siapa teman baru Mike. Saat yang sama, Tiner baru datang jalan-jalan bersama ayahnya. Peggy marah pada Mike yang membawa anak mereka terlalu lama. Mereka terus saja bertengkar. Keesokan harinya, Jocelyn terpaksa harus kecewa atas penolakan Peggy saat dia hendak meminta maaf. Peggy memutuskan ke kantor polisi dan melaporkan Mike atas kasus perselingkuhan dan hubungannya dengan pria berbadan besar itu. Polisi berjanji akan menyelidiki Mike, karena mereka kenal betul dengan teman bisnis Mike itu. Di rumah, Mike pamit untuk keluar. Peggy mengikutinya. Di sana Peggy merekam semua yang dia lihat. Mike memang tengah berbisnis dengan orang geng motor. Saat di rumah, Peggy terus mengawasi Mike yang selalu melakukan hal mencurigakan di gudang mereka.
Saat tengah tidur, Mike datang mendekati Peggy dengan agresif. Peggy tentu saja menolak Mike, itu membuat pria itu keluar kamar dan Peggy pun terlihat menangis. Namun pagi hari, bukannya marah atas kejadian semalam, Mike malah melayani sarapan Peggy dengan lembut. Itu membuat Peggy sadar apa yang terjadi pada Jocelyn itu tidak mereka sengaja. Peggy meminta maaf pada Jocelyn karena tidak mau percaya. Peggy juga mengajak Jocelyn untuk pergi dari rumah itu meninggalkan Mike yang aneh. Mereka pun mengatur rencana. Peggy mulai menjual perhiasannya untuk bekal hidup. Peggy terus mengawasi Mike yang selalu keluar masuk gudang secara misterius. Peggy berpura-pura main piano saat Mike masuk ke rumah. Di sana dia juga tersenyum manis pada Mike. Mike berkata sebentar lagi hidup mereka berubah karena bisnisnya akan dimulai. Dia menciumi tangan Peggy dan tidak melihat cincin pernikahan mereka. Peggy hanya berkata, "Aku tadi membersihkan toilet," dan melepaskannya. Setelah itu, Peggy kembali tersenyum. Namun saat malam hari, dia meminta Jocelyn menemani Tina bermain. Sementara dia ke gudang untuk mencari tahu ada apa di sana. Peggy menemukan sebuah tas. Dia lalu membawa tas itu. Dia memperlihatkan isinya pada Jocelyn. Tas itu berisi uang yang sangat banyak. Mereka pun segera bersiap-siap pergi dari rumah itu. Tina tidak mau pergi tanpa ayahnya. Namun Peggy berusaha membujuk anaknya. Dia terus nangis karena dia tidak membawa boneka kesayangannya. Peggy berjanji akan mengambilkan boneka itu, membuat Tina tenang. Saat check-in, Peggy terpaksa menggunakan kartu kredit karena penginapan itu tidak menerima cash. Setelah itu dia menelpon ibunya. Ibunya menyarankan Peggy untuk ke negara tetangga karena ada pamannya di sana. Peggy berkata tidak membawa paspor, namun dia akan pulang mengambilnya. Peggy menitip putranya jika terjadi apa-apa. Jocelyn terus menyemangati sahabatnya. Peggy perlahan masuk ke rumahnya. Dia segera mengambil paspor, namun belum dia pergi, Mike pulang dan mencarinya. Peggy berusaha agar tidak ketahuan, namun Mike melihatnya saat hendak keluar pintu. Mereka pun bertengkar hebat. Peggy berhasil memukul Mike dengan batang besi lalu segera pergi setelah mengambil boneka putranya. Saat sudah di motel, Peggy membangunkan Jocelyn dan mengajaknya segera pergi. Pagi hari, Mike sadar. Dia segera bangun dan melihat ponselnya. Dia melihat transaksi kartu kredit Peggy di motel. Dia lalu mengunjungi motel itu dan mencari tahu sendiri di komputer, lalu ke kamar Peggy. Namun dia tidak menemukan siapapun di kamar itu lagi. Di tempat lain, Peggy menelpon pamannya yang akan membantunya melintasi negara. Pamannya berkata ada surat-surat yang harus dia urus. Olehnya itu, Peggy sebaiknya menunggu beberapa hari sampai surat itu jadi. Peggy menceritakan semua pada Jocelyn. Jocelyn berkata punya rumah kecil jauh di tengah hutan. Itu nampaknya aman untuk mereka menunggu. Di tempat lain, Mike ke rumah mertuanya. Di sana ibu Peggy meminta Mike untuk tidak datang lagi ke rumahnya, lalu dia menutup pintu rumah. Peggy berkendara menuju tempat Jocelyn. Dia membuang ponselnya untuk menghilangkan jejak. Mike menelpon suami Jocelyn. Disitulah dia tahu Peggy dan yang lain kemana. Peggy dan yang lain terlihat sampai di rumah Jocelyn. Setelah itu Peggy ke kota untuk mencari kebutuhan. Di sana dia meminta pinjam telepon untuk menghubungi pamannya. Dengan senang hati pemilik toko mengizinkannya. Dia juga minta tolong nanti akan ada surat datang ke toko itu untuknya. Dan itu semua tidak menjadi masalah bagi wanita pemilik toko. Di rumah, Jocelyn memanggil Peggy untuk melihat senjata yang ada di gudang rumah. Setelah itu, terlihat Peggy meminta Tina untuk melakukan sesuatu jika ada hal buruk yang terjadi nanti. Namun Tina agak ngambek karena dia masih ingin ayahnya datang. Setelah itu Peggy pamit lagi ke kota untuk menelpon pamannya. Dia mendengar kalau besok suratnya akan tiba di toko itu. Itu membuatnya senang. Tapi Mark menemukan rumah Jocelyn. Dia masuk ke rumah itu. Hanya Jocelyn yang dia temui. Dia mengancam Jocelyn, tapi Tina melihat ayahnya berlaku kasar pada bibinya. Saat Mike berjalan mendekati Tina, Jocelyn membuat pria itu jatuh lalu meminta Tina melakukan apa yang ibunya katakan dulu.
Tina pun segera berlari. Namun Mike meminta Jocelyn untuk mengantarnya ke tempat Tina. Peggy kembali, namun dia hanya menemukan Sean yang menangis. Peggy lalu mengambil senapan lalu mengisinya dengan peluru. Tina terlihat terus berlari menjauh dari ayahnya yang menyandra Jocelyn. Tina akhirnya bertemu ibunya. Sang ibu meminta putranya untuk tetap tenang di tempat itu sembari dia pergi mencari Jocelyn. Sebelum pergi, Tina memberikan boneka pada Peggy untuk menjaga ibunya itu. Lalu Peggy memeluk putranya. Dia terlihat berjalan perlahan mencari kemana Mike membawa Jocelyn. Peggy mengumpan Mike keluar dengan suara boneka Tina. Di sana Jocelyn melihatnya. Dia meminta Jocelyn tenang. Dia keluar dan menodongkan senapan ke arah Mike. Tapi Mike berhasil menyerang Peggy yang lengah. Saat dia menerkam Peggy, Tina datang memukul kepala ayahnya dengan batu. Mike membujuk Tina untuk ikut dengannya. Saat yang sama, Peggy menyerang Mike yang membuatnya tersungkur. Peggy meminta Tina menjauh. Peggy mengancam Mike lagi dengan senapan. Dari belakang, Jocelyn memukul pria yang telah jahat pada semuanya hingga pingsan. Tina sangat senang bisa berani membantu ibunya. Malam hari, polisi datang menangkap Mike. Polisi masih mencari uang ilegal yang Mike juga cari. Rupanya uang itu ada di box bayi. Kini Peggy dan putranya, Jocelyn dan putranya hidup tenang dengan uang berlimpah di negara lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Share juga video-video yang kamu sukai ke orang terkasihmu. Selamat nonton film.